Semuanya, kami dari nomor 6, saya Enzo Inata. Saya Tresia Gresina. Saya Roma Zahra. Saya Sultan Sintak. Inilah video observasi Kelompok 6. Saat ini kami sedang berada di SPSN Teva Kopi, di mana kami sedang melakukan observasi pada proses hulu, yaitu melihat tanaman kopi yang ditanam di dalam sebuah polybag yang dapat menghasilkan ceri merah. Walaupun tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang dapat ditumbuhi, namun ia dapat tumbuh di tempat ia bertumbuh. Setelah dipanen, kopi diproses pada mesin pulper yang ada di SPSN. Setelah dipulper, biji kopi terkupas dari kulitnya, dicuci dan dijemur di solar redom agar dikeringkan. Kita juga dapat memproses kopi secara natural, di mana kopi yang sudah dipetik atau dipanen langsung dijemur tanpa dipisahkan terlebih dahulu kulitnya. Setelah proses pengeringan di solar redom, kopi yang sudah kita keringkan kita simpan di ruang penyimpanan biji kering agar biji-biji yang sudah kita keringkan tadi tetap terjaga kualitasnya. Biji kopi yang sudah dikeringkan tersebut di dalam bentuk gabah. Kopi gabah ini yang masih memiliki kulit ari. Pada proses haler ini, kita akan memisahkan biji kopi yang masih memiliki kulit ari atau kulit tanduk agar nantinya memudahkan proses roastingan biji kopi. Di sini kita menggunakan mesin haler yang memiliki kapasitas 1 kilo dan sudah otomatis menggunakan mesin yang didukung dengan daya listrik. Mesin ini dibuat dan diproduksi oleh karya anak bangsa, yaitu di Jawa Timur. Mesin haler ini mampu mengupas kulit tanduk dari biji kopinya, sehingga memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangannya adalah mesin ini dalam skala kecil, sehingga jika kita ingin memproduksi green bean dalam skala besar, mesin ini masih memiliki PR dalam waktu produksinya. Setelah dihaler, green bean yang kita hasilkan tadi kita sortasi untuk dipilih mana biji kopi yang bagus dan juga biji kopi yang masih tersisa kulit-kulit arinya atau kulit tanduknya. Setelah selesai di ruangan haler dengan mesinnya, kita beralih ke ruangan roasting dan grading. Mesin grading ini bertujuan untuk memisahkan grade-grade kopi atau mutu kopi yang berbeda-beda, karena biji kopi sendiri memiliki 3 grade. Yang pertama ada grade 1 yang paling bagus, dan kedua ada grade 2 yang standar di bawah paling bagus, kemudian ada grade 3 yang mana biasanya biji kopi ini yang sudah pecah-pecah melalui proses haler ataupun biji kopi yang kecil-kecil. Setelah kita temukan grade kopi yang kita inginkan, kemudian kopi yang sudah kita siapkan kita roasting di mesin roasting. Kali ini di Teva SPSN kita memiliki mesin kopi roasting dari William Edison, yang mana ini berstandar nasional Indonesia yang dibuat langsung oleh karya anak bangsa Indonesia. Kita memulai proses penyangrai biji kopi ketika suhu sudah mulai berada pada 200 derajat Celcius. Biji kopi disangrai selama 12-15 menit. Dan juga di sini kita sudah menggunakan teknologi yaitu artisan untuk melihat bagaimana perkembangan biji kopi yang di roasting. Dan ini merupakan panduan dari William Edison sebagaimana untuk kadar suhu yang akan di roasting mulai dari menit pertama hingga menit ke-15. Pada menit 13-15 biji kopi yang sudah selesai kita keluarkan, yang mana sudah menghasilkan warna saat ini yaitu medium, di mana medium ini berwarna coklat tidak terlalu gelap. Biji kopi yang di roasting biasanya akan terjadi penyusutan sebanyak 200-300 gram. Biji kopi yang sudah disangrai kita bawa ke ruang pengemasan. Di ruang pengemasan ini terdapat 2 mesin, ada mesin sealer skala kecil dan ada mesin sealer dalam skala besar. Di sini kami menggunakan mesin sealer yang kecil yang mana dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 100 derajat. Kemudian biji kopi dimasukkan ke dalam packing
dan filler pada mesin, agar nantinya biji kopi yang sudah kita masukkan ke dalam packaging tidak tumpah atau terbuang, dan juga diberi stiker pada kemasan. Setelah melalui beberapa proses mulai dari hulu, tibalah kita pada proses hilir, yaitu proses pengolahan di mana minuman kopi dapat dihasilkan pada ruangan ini. Di dalam ruangan ini memiliki beberapa mesin pengolahan kopi, yaitu mesin espresso manual, mesin espresso otomatis, dan juga memiliki berbagai ragam mesin grinder yang memiliki spesifikasi berbeda-beda. Di sini kita melihat ada satu mesin Victoria Arduino, di mana ini mesin espresso manual yang memiliki double boiler atau 2 group head, di mana mampu menghasilkan 2 espresso sekaligus. Espresso yang menghasilkan limbah ampas kopi yang dibuang pada satu wadah dan dikumpulkan dapat menjadi bahan-bahan inovasi pertanian dan juga menjadi pupuk organik. Selain mesin manual, kita juga mempunyai mesin otomatis yang mampu menghasilkan espresso ataupun susu secara otomatis.